Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan proyek tugas akhir UAS mata kuliah pembelajaran mesin, program studi teknik informatika. Anggota kami terdiri dari saya, Gus Abdul Wahab, Ahmad Firdiansyah, Agung Satya Irawan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa sangatlah penting. Salah satu faktor yang paling umum diyakini memiliki korelasi dan memodelkan hubungan tersebut secara kuantitatif menggunakan pendekatan pembelajaran mesin. Dengan menggunakan sebuah model prediktif, kita dapat mengestimasi hasil akademik berdasarkan alokasi waktu belajar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam proyek ini adalah: 1. Bagaimana memodelkan hubungan antara variabel jam belajar dengan nilai ujian menggunakan algoritma regresi linear. 2. Seberapa baik model regresi linear yang dibangun dapat memprediksi nilai ujian berdasarkan data jam belajar. 3. Bagaimana cara memprediksi nilai ujian seorang siswa jika diketahui durasi belajarnya. Tujuan proyek. Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan algoritma regresi linear untuk menganalisis data jam belajar dan nilai ujian. Membangun sebuah model prediktif yang dapat mengestimasi nilai ujian berdasarkan input jam belajar. 3. Mengevaluasi performa model yang telah dibangun menggunakan metrik yang sesuai. Batasan masalah. Proyek ini memiliki beberapa batasan untuk menjaga fokus analisis. Yang pertama, dataset yang digunakan merupakan data buatan atau sintetis dalam skala kecil dan bukan data real dari sebuah institusi. 2. Model yang digunakan hanya terbatas pada algoritma regresi linear sederhana. 3. Fitur yang dianalisis hanya satu, yaitu jam belajar, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi nilai ujian, misalnya IQ, metode belajar, dan lain-lain. Manfaat proyek. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Memberikan pemahaman praktis tentang implementasi salah satu algoritma dasar pembelajaran mesin, yaitu regresi linear. 2. Menghasilkan sebuah model sederhana yang dapat menjadi alat bantu untuk memberikan gambaran estimasi hasil belajar. 3. Menjadi dasar untuk pengembangan proyek lebih lanjut dengan dataset yang lebih kompleks dan algoritma yang lebih canggih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Firdiansyah. Bab 2 landasan teori. 2.1 Teori machine learning. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Salah satu kategori utamanya adalah supervised learning atau pembelajaran terarah, di mana model belajar dari data yang telah diberi label memiliki pasangan input dan output. Tujuannya adalah untuk mempelajari fungsi pemetaan sehingga dapat memprediksi output untuk data baru. Regresi adalah salah satu tugas dalam supervised learning di mana output yang diprediksi adalah nilai kontinu. 2.2 Algoritma yang digunakan. Proyek ini menggunakan algoritma regresi linear sederhana. Regresi linear adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan hubungan garis lurus atau linear antara satu variabel independen fitur dan satu variabel dependent atau target. Tujuannya adalah untuk menemukan garis terbaik yang meminimalkan jarak antara titik-titik data aktual dengan garis tersebut. Persamaan matematis untuk regresi linear sederhana adalah Y sama dengan konstanta plus koefisien X, di mana Y adalah variabel dependen atau target dalam kasus ini nilai ujian. X adalah variabel independen atau fitur dalam kasus ini jam belajar. Eh, Koefisien dari garis yang mempresentasikan perubahan pada Y untuk setiap satu unit perubahan pada X. Eh, Intercept yaitu Y ketika X menilai 0. Dua ketika evaluasi model. Untuk mengukur kinerja model regresi, metrik evaluasi yang umum digunakan adalah mean square error atau MSI. MSI menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Metrik ini memberikan bobot lebih pada kesalahan yang lebih besar.
Nah, formula MSI adalah sebagai berikut, di mana N adalah jumlah data, YI adalah nilai aktual, Y pangkat I adalah nilai prediksi. Nilai MSI yang lebih rendah menunjukkan bahwa model memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi nilai target. Untuk bab 3 metodologi proyek. Jadi satu, dataset dan sumber data. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah data sintetis yang dibuat secara spesifik untuk tujuan demonstrasi. Dataset ini terdiri dari 10 baris dengan tujuan demonstrasi. Dataset ini terdiri dari 10 baris dengan 2 kolom. Yang pertama, jam belajar, mempresentasikan durasi belajar siswa dan dalam jam atau dalam tipe numerik. Nilai ujian mempresentasikan skor ujian yang dicapai, termasuk juga dalam tipe data numerik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung Satya Irawan. Silakan. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Proses implementasi proyek ini mengikuti tahapan sebagai yang berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu di mana membuat dataset sederhana menggunakan struktur data dictionary pada Python. Yang kedua ada parsing data, yaitu mengonversi dictionary jadi data frame menggunakan library pandas dan memisahkan data menjadi variabel fitur X dan target Y. Yang selanjutnya pelatihan model menginisialisasi model linear regression dari scikit-learning dan melatihnya menggunakan data fitur dan target dengan metode fit. Selanjutnya yang keempat ada prediksi menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi nilai ujian pada data yang ada dan pada data baru. Yang kelima visualisasi membuat visualisasi berupa scatter plot untuk data asli dan line plot untuk garis regresi hasil prediksi model menggunakan matplotlib. Yang keenam terakhir evaluasi model, menghitung nilai mean squared error MSI untuk menilai seberapa baik model melakukan prediksi. Selanjutnya tools and library yang digunakan. Bahasa pemrogramannya yaitu Python 3, library-nya ada Pandas untuk manipulasi dan analisis data, terutama untuk membuat dan mengelola data frame. Selanjutnya ada scikit-learn untuk mengimplementasi model machine learning, linear regression, dan metrik evaluasi atau MSI. Selanjutnya ada matplotlib untuk membuat visualisasi data statis seperti grafik dan plot. Yang bab 4 selanjutnya hasil dan pembahasan. Visualisasi dataset adalah dataset yang dilakukan untuk melihat sebaran data antara jam belajar dan nilai ujian. Dari scatter plot dapat diidentifikasi adanya potensi hubungan linear positif antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya hasil pelatihan model. Setelah model dilatih, sebuah garis regresi linear berhasil dibuat. Garis ini merupakan representasi visual dari model yang mencoba menangkap pola hubungan antar kedua variabel. Tabel berikut menunjukkan perbandingan nilai ujian asli dengan nilai yang diprediksi oleh model. Berikut tabel. Visualisasi akhir dari hasil penelitian model disajikan pada gambar di bawah ini. Titik-titik biru mempresentasikan data asli, sedangkan garis merah adalah garis prediksi yang dihasilkan oleh model regenerasi linear. Ini datanya. Selanjutnya ada evaluasi model. Performa model dievaluasi menggunakan MSI. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Abdul Wahab. Analisis dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi linear berhasil menangkap hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Garis regresi yang terbentuk memiliki kemiringan positif yang secara kuantitatif membuktikan bahwa penambahan jam belajar berkolerasi dengan kenaikan nilai ujian. Gambar pada subbab sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa garis prediksi merah mampu mengikuti tren dari sebaran data asli berwarna biru dengan baik. Meskipun tidak semua titik data jatuh tepat di atas garis tersebut, garis tersebut berhasil meminimalkan jarak secara keseluruhan yang sesuai dengan tujuan algoritma regresi linear. Nilai MSI sebesar 8,08 meskipun cukup rendah telah menunjukkan adanya error. Hal ini wajar karena tidak semua titik data jatuh tepat di atas garis regresi. Adanya variasi ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Model ini juga berhasil digunakan untuk prediksi baru. Untuk input
7,5 jam belajar, model memberikan output prediksi nilai sebesar 82,69. Ini menunjukkan kegunaan praktis model untuk melakukan estimasi. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Model regresi linear berhasil dibangun untuk memodelkan hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. 2. Terdapat hubungan positif yang kuat antara kedua variabel, di mana peningkatan jam belajar berbanding lurus dengan peningkatan nilai ujian. 3. Model yang dihasilkan memiliki performa yang cukup baik dengan nilai MSI sebesar 8,08 dan mampu memberikan prediksi yang relevan untuk data baru. Saran, untuk pengembangan proyek di masa depan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, menggunakan dataset yang lebih besar dan berasal dari dunia nyata atau real untuk meningkatkan generalisasi model. 2. Menambahkan lebih banyak fitur atau variabel independen seperti nilai tugas, tingkat kehadiran, atau latar belakang siswa untuk membangun model regresi linear berganda yang lebih komprehensif. 3. Mencoba algoritma regresi lain, misalnya polynomial regression, support vector regression untuk membandingkan performa dan menemukan model terbaik. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.